الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk menunaikan kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kita ulangi sedikit halaman 94. Halaman 94 baris kelima dihitung dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab karyanya Mu'jam Al-Kabir. Ngaran kitab Mu'jam Al-Kabir, dari Ma'qil bin Yasar yang menjelaskan atau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la an yata'na fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min an yamussa imra'atan la tahillu lahu. Artinya, andai kata kepala salah seorang di antara kamu ditusuk jarum besi, itu adalah lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tak halal. Jadi ini hadis menunjukkan haram hukumnya lelakian menyentuh akan perempuan yang bukan mahram, atau perempuan menyentuh akan laki-laki yang bukan mahram baginya. Jadi ini hadis dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa haram hukumnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan bukan suami istri itu saling berjabat tangan, saling bersalaman tanpa balapik.
Nah, jadi sudah tahu kita hukumnya kayak itu, maka kita wajib menghindar, wajib menjauhi sesuatu yang haram tersebut, walaupun orang membawa basalaman. Contoh pian beisi sapupu sekali nang lalakian, maksudnya amun bebinian sama bebinian tuh beli aja ya wak, salaman tanpa belakik. Ini laki-laki sama perempuan yang bukan mahram, contohnya sepupu sekali, itu kan boleh kawin, boleh nikah. Nah, selama kada nikah belum kawin, haram hukumnya bagatukan kulit, haram hukumnya bersalaman. Nah, bersalaman itu berjabat tangan, bagatukan kulit. Artinya dalam hadis ini, seandainya dipilih-pilih, lebih baik ditusuk kepala dengan besi sampai berdarah daripada kita melakukan sesuatu yang haram. Apa itu? Mencapai lawan jenis yang bukan mahram. Dosa tangan, dosa tangan. Nah, kayak ulun ya kalau bila ada misalnya ibu-ibu atau perempuan yang bukan mahram hendak bersalaman dengan ulun, nah ulun ini minta maaf, jalan kada kawan bersalaman, bukan kada kawan tuh kesetrum, kada, karena itu memang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hendak bersalaman belapik pakai kain kah, atau pakai kaos tangan kah, atau amun kada pun bersalaman orang yang kada sarik juga. Paling-paling amun kada paham menyambat, biasanya nang menyambat tuh inya kada tahu hukumnya jadi menyambat. Mas sombongnya aja, kada pun bersalaman non aku. Apa orang kada sombong kada. Orang mengamalkan hadis Nabi, malah dipadahkan sombong. Ngalihai akhir zaman nih, akhir zaman nih biarlah kita tuh hendak mengamalkan syariat Islam, hendak mengamalkan hukum Allah, itu banyak orang nang menyambati kita, banyak orang yang mencela dan meremehkan kita, dan kita maklum aja mungkin inya kada tahu hukumnya, mungkin inya kada tahu hukumnya. Coba biarlah tes hatian, berjalan ke pasar sambil ngote tasbih, sambil pian berzikir. Ini bukan pamer lah, bukan pamer. Cuman kita berzikir itu di mana aja tempatnya boleh. Hendak di masjid, hendak di rumah, bahkan di tempat orang yang banyak lupa kepada Allah, kita berzikir, maka kita dapat pahala yang banyak. Ini memang orang kata juga berzikir, di rumah berzikir juga, di masjid berzikir juga. Pas tangannya di pasar berzikir juga. Biasanya berzikir mengatek tasbih. Pasti ada tuh yang menyambat dia. Wah, pasar aja berzikir juga aja, mengatek tasbih juga. Oh, ini masih zikir tasbih itu ya. Nah, pasti ada yang menyambati. Orang menyambati ini jangan diperdulikan. Selama yang kita gawi itu lurus-lurus saja menurut hukum agama, biar orang menyambati, yang penting Allah Ta'ala ridha. Di akhir zaman ini pian bila mengamalkan sunnah Nabi kan,
mengamalkan syariat Islam, pasti ada yang menyambati dan dianggap aneh. Dianggap aneh karena Nabi kita sudah mengatakan Islam ini dia hadir hal keadaan terasing. Maksudnya waktu di Mekah lah, orang-orang banyak menyembah berhala, menyekutukan Allah. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang membawa agama Islam, dianggap orang asing, dianggap orang aneh, dianggap orang aneh. Karena kehidupan masyarakat itu menyembah berhala, mabuk-mabukan, membunuh. Tahu-tahu ada seseorang laki-laki yang mengaku nabi yang membawa agama Islam, membawa untuk mentauhidkan Allah, jangan mabuk-mabukan, jangan membunuh. Kan aneh. Islam itu datang kepada manusia hal keadaan asing, dianggap aneh, dianggap asing. Kemudian karena di akhir zaman mungkin sekarang sudah terjadi, Islam itu dianggap asing, ajaran Islam itu dianggap apa tuh, kulun, ketinggalan zaman. Maka ujar Nabi Muhammad, tuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang yang asing. Itu maksudnya orang yang dianggap asing, orang yang dianggap aneh, ketika dia mempertahankan syariat Islam, ketika dia mengamalkan agama Islam. Contoh kayak tadi, orang di pasar itu sibuk berdagang, bertukar, tahu-taunya ada seseorang dia ke pasar berjalan sambil ngecek tasbih, sambil baca subhanallah subhanallah, dianggap orang aneh, dianggap orang asing, manusia menganggap asing. Tapi dia seperti itu karena dia hendak berzikir kepada Allah. Orang seperti itu orang yang beruntung, ujar Nabi Muhammad SAW. Mungkin nanti terjadi di akhir zaman, di ketika sifat malu kepada perempuan itu dicabut, sehingga tidak malu lagi keluar rumah membuka aurat. Kada ada lagi ibaratnya ngalih mencari binian yang berjilbab tuh ngalih kena di akhir zaman kena asing. Soalnya ada seikong nang hakun lagi memakai syariat Islam itu, nang mau lagi mempertahankan perintah Allah biar keluar rumahnya berkerudung, berjilbab, menutup aurat. Maka orang-orang yang melepas jilbab ini seperataan menganggap ini orang asing, orang aneh. Kalau melalaikan pada orang kan ada nama jilbabnya, dia menjilbab sorangan. Itulah kata Nabi orang yang beruntung, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam. Di ketika orang sudah banyak melepas ajaran Islam, maka orang itu mendapatkan pahala yang besar seperti pahala 100 orang mati syahid. Nah, kayak itu. Jadi di akhir zaman ini lah, contohnya kayak bersalaman tadi, kan biasanya sudah teradat di kampung-kampung bila hari raya itu kan siapa aja bersalaman kan, sepupu kan, laki tetangga, bersalaman terus. Pian misalnya sudah tahu hadis ini tidak boleh bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahram. Sekalinya ada sepupu, yang sepupu ini mungkin kawan pian juga lagi kecil, bakawan, patuh sudah. Tahu-taunya pian tahu sudah di agama, tahu dihukum. Ketika ingin bersalaman, pian kada, tamat pian kada, dianggap asing pian ini. Kenapa aja? Dulu bersalaman aja orang pohon, wah ini kada lagi. Disampaikan orang, dihina orang, dicemooh orang, dan orang tuh ada paham, orang tuh ada mengerti dengan hadis Nabi. Kita maklumi saja. Jadi kita ini apa namanya, yang kita pegang teguh adalah hukum Allah.
syariat yang oleh Nabi Muhammad kita pegang teguh, kita ikuti, kita amalkan, dan kita tidak peduli panggilan orang, kita tidak peduli hinaan orang. Orang menghina kita tidak membuat kita terhina. Orang memuji kita tidak membuat kita mulia. Artinya orang memujikah, menghinakah, itu tidak ada pengaruh. Tapi kalau Allah Ta'ala menghinakan, maka hinalah kita. Allah Ta'ala memuliakan, maka mulialah kita. Nah, selama ini yang memberi rezeki kepada kita Allah, bukan manusia. Jadi biar orang menyempati kayak apa, yang penting kita lurus saja menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak itu bang, sudah akhir zaman ini. Kemudian lagi minta maaf lah Allah menyampaikan aja bang. Yang terjadi di akhir zaman ini kebanyakan orang ada Jepang, ini sebagian Jepang lah. Kalau misalnya di akhir zaman kira terjadi bila pepengantinan minta maaf, nah banuan minta maaf bedangdutan bejogitan ya Allah, ada artisnya muka aurat, ada misalnya pengantinan hendak memakan sunnah Nabi Muhammad, hendak kadada maksiat, sunyi pian pengantinan, musik dada, orang banyak dada, disampai orang biar pengantinan sunyi benar kayak kuburan biar. Nah ada juga yang penting kita, mak pengantinan kada memodal lalu ya, sunyi lalu ya, kayak hutan ya, ada juga namanya penting kita. Bang itu ya, bisa pengantinan mau kada pemodal, kada usah pengantinan, ada juga menyambati kayak itu. Biar dianggap orang aneh, pun kada bawa orkesan itu dianggap orang aneh, dianggap orang ketinggalan zaman, dianggap orang kulon. Biar itu nang bujuk-bujuk orang yang beruntung jangan Nabi Muhammad di akhir zaman ketika dia mampu menghindari yang haram, mampu memakai syariat Islam, itulah kata Rasulullah orang yang beruntung. Oleh karena itu janganlah kita terbawa arus, maksudnya arus yang kada baik. Jangan terbawa adat, orang adat itu kayak itu empat jua kayak itu padahal hukumnya haram. Ya, jangan. Itulah fungsinya kita mengaji agama nih, supaya tahu dihukum dan supaya kita memakai dan supaya kita selamat. Banyak kayak lagi contoh-contohnya di zaman ini. Nang kita mengamalkan syariat ini pasti ada yang menyambati, pasti sudah ada yang menyambati. Mungkin ada berdua, bertiga, mungkin ada bertiga, empat, mungkin ada di muka, di belakang menyambati. Itu biasa aja. Biasa aja. Jangan kita bila disambati itu lalu lemah mental. Contoh misalnya ketika di akhir zaman perempuan kada lagi menutup auratnya, pian misalnya ya kalau mau menutup aurat pas disambati orang, wajar kita malah lain pada orang jar, tulang pengantinan mah kordong ya, tadi anggap aneh. Lalu misalnya gara-gara pandiran orang tuh lalu pian melapas kerudung lah, jangan. Kalau perlu pian kada usah tulang pengantinan, panjangan kada tahan disambati orang. Nah kita masanya di akhir zaman kayak itu tuh dianggap orang aneh, dianggap orang aneh. Tulang pengajian misalnya bisa tuh dianggap orang aneh karena zaman itu mungkin orang sibuk dengan urusan dunia aja, begawi cari duit aja, kada tulang pengajian paling berdua bertiga ada misalnya masih lagi angkot tulang pengajian disambati orang tuh. Umat aja sudah miskin jar, ada begawi pulang malah tulang pengajian jar, kan jadi duit juga ada tuh menyambat kita. Nah macam-macam ya manusia nih pandiran-pandirannya. Biar jangan dipedulikan. Inya kada memberi rezeki, inya kada memberi napas kehidupan kepada kita, Allah Ta'ala lah. Nah kayak itu. Nih
Hari ini tahun baru lah. Nah, tahun baru ini tahun baru lain, tahun baru Islam ini ya Allah. Tahun baru nasional. Biasa misalnya contoh aja bang, orang bila tahun baru tulakan kemana, malamnya siang tulakan kemana. Bila kita ada tulak, ada tren lalu ya. Orang tahun baru tuh barang menuangkan kamu api kah? Atau berbekian kah? Atau memasakan kah? Atau tulakan kemana kah? Ini kan pada tahun baru ya bukan di rumah aja. Nah ada yang nyampe gitu. Macam-macam ada tuh kena di akhir zaman itu ketika tahun baru bagian di rumah disambat di orang, dianggap orang aneh. Nang hebat itu menurut orang bila tahun baru itu berjalanan, berpiknikan, bacaraan nang hura-hura. Ada tuh kena tak di akhir zaman bang kira-kira menuai ini masih banyak jadi orang bagian di rumah tahun baru nih. Tapi ada Jepang sebagian tulakan kemana kah? Ada juga nih mahadang jam 12 nih pemasakan bolehlah tahun baru. Tahun baru tuh pemasakan enggak? Bata tampasan enggak? Iya pemasak tuh ada mahadang tahun baru ya Allah. Nih, nah ada bapak mau masakan, bawa bakaran. Cuman sawat lapar mahadang, kenapa? Mahadang ting jam 12. Akunnya mahadang ting jam 12 itu hanya makanan. Kita orang aruh yasinan aja kan sampai jam 12 mahadang makanan. Bila taqabbalallahu minkum makanan ya Allah. Ini akun mana mahadang jam 12 ting jam 12. Hanya makan jangan makanan dulu ya belum jam 12 ya. Kita mahadang kita yang kembang api ya. Bungol itu manusia sudah disediakan makanan ada makan mahadang jam 12 gitu. Nah dibungolinya oleh tahun baru lain kayak puasa kan jangan makan dulu belum lagi waktu maghrib itu memang dianjurkan dalam Islam. Ini kan yang dianjurkan makan biar nggak usah mahadang jam 12 malam tembak. Terus di dalam riwayat lain juga diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ittaqu fitnatad dunya wa fitnatan nisa'i fa inna awwala fitnati bani Israila kanat min qibalin nisa." Takutlah kamu terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita, karena permulaan timbulnya fitnah di kalangan Bani Israel, bubuhan umat Nabi Musa nih, Bani Israel adalah dari arah wanita. Tersinggung kami jar bubuhan pembinian ibadahkan fitnah. Ini maksudnya bulah apabila babinian itu menampilkan perhiasannya, kecantikannya, auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram, lalu laki-laki itu melihat dengan pandangan syahwat, itu artinya nang babinian nang menyebabkan fitnah itu. Tapi lamun pian menutup aurat, bagana di rumah aja, misalnya kada berjalan kemana-mana, kada jadi menyebabkan orang berdosa atau kada jadi fitnah. Pian kada jadi menyebabkan orang dapat fitnah. Nah jadi yang maksud fitnah ini apabila dia menampilkan auratnya, kecantikannya, perhiasannya kepada laki-laki, yang laki-laki itu haram memandang kepada dirinya. Nah itu nang sumber fitnah. Fitnah yang ditimbulkan oleh wanita sangat membahayakan karena dampaknya bisa berkepanjangan.
Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa'i." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih membahayakan para lelaki daripada fitnah wanita. Jadi fitnah wanita itu sangatlah besar. Berapa banyak dialah pemimpin-pemimpin dunia dah, gara-gara bininya aja dah bisa pemimpin dunia itu berbuat kezaliman kepada rakyatnya. Nang kaya pian pernahkah mendengar kisah di zaman Nabi Musa, seorang ulama besar namanya Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini seorang ulama besar di zaman Nabi Musa yang muridnya saja bisa terbang. Oh, muridnya aja karamat, bisa terbang di atas udara. Apakah lagi sama gurunya? Nah, jadi Bal'am bin Ba'ura ini seorang ulama didatangi oleh orang-orang yang memusuhi Nabi Musa, orang-orang zalim, mungkin penguasa kan, yang memusuhi kepada Nabi Musa. Dan Bal'am bin Ba'ura ini terkenal bila berdoa kabul, karena diberikan Ismullahil Azam. Datang bubuhanang memusuhi Nabi Musa tadi, orang-orang yang zalim, kepada Bal'am bin Ba'ura, memohon, meminta kepada Bal'am supaya berdoa agar Nabi Musa ini celaka. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura pun menolak, kadahkun kalau bina ketulahan lawan Nabi Musa, mendoakan celaka kepada Nabi Musa. Gagal. Berapa kali itu gagal. Nah, Bal'am bin Ba'ura ini ada isi bini dan dia sayang kepada bininya. Jadi ujar buhannya, amun kita gagal merayu Bal'am, kita rayu lewat bininya aja. Maka didatangi buhannya bininya. Bahasa kita wah ini kan, wahai ibu, tolong rayuakan laki pian supaya mendoakan celaka kepada Nabi Musa. Nah, harta, nah galang, nah bunil, misalnya, nah duit. Ibarat kalau sekarang, nah miliaran duit. Karena bini si ini mungkin cinta kepada dunia, akhirnya mau merayu. Dirayunya Bal'am bin Ba'ura nih ngelakian karena kawa bila dirayu oleh binian. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura karena bujuk para istrinya mau mendoakan supaya Nabi Musa celaka. Akhirnya ia berdoa. Akhirnya dikabulkan Tuhan, Bang, doa Bal'am bin Ba'ura, sehingga Nabi Musa itu tersesat di daerah mana tuh, tersesat sini, pulang-balik di situ aja gara-gara doa Bal'am bin Ba'ura. Tapi Bang, akhirnya apa? Bal'am bin Ba'uranya dicabut Allah Ta'ala ilmu ma'rifat, dicabut imannya sehingga mati hal keadaan terjulur lidahnya, mati karena iman, katulahan karena Nabi Musa. Gara-gara siapa? Fitnah seorang perempuan, istrinya sendiri. Gara-gara beginian. Berapa banyak pula para pejabat-pejabat koruptor yang dia itu korupsi gara-gara bininya marayu. Fitnah ya Allah. Ayo abahnya tukarakan ulun ini, nah harga miliaran nih.
kau kan gaji kan cukup jar bah mengorupsi jar bini ada tahu jauh orang nah akon mengorupsi teh tapi akhirnya tangkap polisi juga itu gara-gara apa? Gara-gara fitnah seorang perempuan dua istrinya. Kemudian ada lagi ngarannya Barosyisok, seorang ahli ibadah di zaman bahari juga. Barosyisok ini ahli ibadah, bahkan ini berisi langgar atau musola sendiri ibadah ada tahu di dunia. Kemudian Barosyisok ini karena dianggap orang saleh, orang wali. Jadi orang bata tambah ke bahasa sekarang ini minta banyu orang tuan guru. Mun minta banyu aja kada jadi masalah. Ini ada orang berisi anak gadis, bisi penyakit, lalu hendak ditambahi lawan Barosyisok kisahnya nih. Nah, jadi iblis ini kan merayu-rayu juga supaya Barosyisok ini terfitnah oleh seorang perempuan. Akhirnya pemulaannya menolak jobang Barosyisok ini kada aku menambahi anak piannya kali ini urusnya. Tapi orang memaksa akhirnya mau menambahi. Sampai anak gadisnya tadi itu, anak gadis orang tuh kada sekadar ditambahi bemalam di rumah Barosyisok bemalam di pamalamakan. Apa ya Pak kisahnya langsung persyaratannya kah itu ada tahu juga hanya bemalam maka anak gadis ini puas. Nah boleh kayak kuitannya kan sudah merasa terdangai kuitannya anak ditambahi bang kisahnya nih anak membaharap ampih daripada penyakit mbak tuh Barosyisok pun melanjutkan ibadahnya ibadah. Cuman di situ ada pembinian tadi. Bahaya biarlah bila lelakian pembinian yang bukan mahram. Walaupun misalnya lelakian tuh misalnya tuan guru misalnya ustad, ada aman fitnah berduaan setan situ umpan. Nah, jadi setan ini membisiki di hati Barosyisok. Barosyisok tunah bungasnya tunah pelonjorannya tulangan orang kadadaan juga ikam ibaratnya itu mubajir mau dilihatkan ujar iblis juga setan nih. Akhirnya Barosyisok ini karena jomblo mungkin ada di bisi bini berduaan aja pulang tengah malam pulang sunyi pulang melihat bebinian bungas. Nah lalu digawinya disinahinya perempuan tadi. Nah, mbah tuh pulang imbah disinahinya tuh setan membisiki pulang. Ujar setan, jika menjinahi bahapal orang pada setannya bahaya musianya hamil. Ikam kena tanggung jawab, ikam sumpah tercoreng nama ikam sebagai ahli ibadah. Bunuh aja ya. Dalam hati Barosyisok mau dibunuh kayak apa aku mempertanggungjawab padahal lawan kuitannya inya ibarat di operasi itu kan ada nang hidup ada nang mati. Daulah orang mau operasi itu bila gagal bisa mati, bila berhasil hidup. Padahal karena aja gagal menambahi mati selesai. Lalu dibunuhnya perempuan itu. Imbah dibunuhnya, dikuburnya di parang tempat peribadatannya situ juga. Lalu datang orang tadi, mamanya abahnya tadi menghilangi anak nih, sudahkah ditambahi, sudahkah sembuh. Dikisahkan Barosyisok artinya berdusta nih, sudah berdusta nih. Anak pian artinya semakin hari semakin memburuk keadaan, akhirnya meninggal dunia. Memburuk aneh. Iya kakak itu jangan naranya dianggap tuan guru nih, percaya aja orang sudah boleh sudah rela aja sudah
Sekalinya iblis ini menyerupak manusia mendatangi mama abahnya oleh anak perempuan yang meninggalkan, mahabarakan bahwasanya cil mang ibarat pian itu stainya bersisa, itu anak pian dibunuh bersisa, ujar iblis deh. Tuh kuburannya di gelanggarnya tuh, mun kada percaya bongkar ha. Mun pian ngali muka kena ulun mah minta kiawakan Pak RT. Ibaratnya dong ada dapang bahari Pak RT. Akhirnya berbalik pulang mama abahnya tadi. Lalu kayak apa kisahnya, membawa orang-orang kah untuk membuktikan bujur kah? Sekalinya dibongkar ada jasad seorang perempuan. Lelehati pakaiannya rupanya iya anak. Akhirnya kada kawal lagi bekutik si Barsisa, akhirnya mengaku bahwa dirinya yang membunuh. Karena saksinya siapa? Saksinya iblis. Nah, iblis ini tabelnya menjerumuskan nih. Soalnya apa? Mungkin dilihati, namun zaman sekarang kan diotopsi mayat itu bujur kah mati karena penyakit atau mati dianiaya, dibunuh, dicekek. Ternyata ada tanda-tanda dibunuh. Nah, ya sudah tak. Kalau di zaman sekarang tuh diintegrasikan namanya tuh nang orang yang melakukan kejahatan tuh sampai mengaku ada cara-caranya supaya kada berdosa lagi, kada mengelak lagi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ditangkaplah Barsisa ini, lalu dihukum mati juga. Karena bila membunuh juga lah. Maka si Barsisa ini diikat. Kalau zaman bahar itu banyak disalib, disalib di tiang, dipukuli kan di apa pokoknya disalib. Pokoknya sampai mati itu kayak apa? Kayak saya sampai disalib itu dipukuli kan, di mana dan sebagainya kan. Nah, waktu itu iblis datang. Jar iblis, napa kabar? Iya nah, aku nih narannya bersalah, lalu aku nih menjalin hukuman ini. Ujar iblis, aku ngawai hendak melepaskan ikam nih. Iya kah? Tapi ada satu syaratnya. Nah, apa syaratnya? Bila ikam menuruti pelepasan ikam daripada ikatan ikam selamat dari jadi mati. Nah, apa syaratnya? Syaratnya ikam harus sujud lawan aku aja iblis. Maksudnya sujud menyembah. Kayak apa? Aku sujud nih, aku di tiang salib nih, kenapa sujud? Ikam sujudnya kada usah ke lantai, cukup kepala ikamnya menunduk ke itu nabi isyarat niat ikam sujud lawan aku. Ayo hak jangan Barsisa. Lalu bertunduk ini itu berisyarat ke itu. Tapi akhirnya apa? Ujar iblis bahasa sekarang nih. Kudus ikam. Nah, akhirnya apa? Ujar iblis, aku kadang awajo menyelamatkan ikam. Ini iblis pendusta, penipu. Akhirnya orang tadi dibunuh, si Barsisa dibunuh, tapi sudah kafir Allah Ta'ala, menuhanakan iblis, sujud kepada iblis, menyembah iblis, kafir Allah Ta'ala. Kan kada boleh kalau menuhanakan selain Allah, ini menuhanakan iblis detik-detik akhir umurnya, lalu dibunuh, mati kada beriman, mati kafir pada ahli ibadah. Gara-gara apa? Fitnah seorang perempuan. Hati-hati berduaan di padang sunyi, lain mahramnya beda jenis, laki-laki perempuan menjadi fitnah yang besar bagi Barsisa dan Bal'am bin Ba'urah. Banyak lagi kisah-kisah nang zaman-zaman dahulu nang gara-gara perempuan ini bisa celaka. Ada juga nih orang nih isi bini dua, cuman bini Tuhan nih hari-hari bakal lahir terus, rumah mungkin meparakan bakal lahir terus, stres lagi nih.
darah tinggi mati. Nah, gitu. Nah, itu kan ada jadi masalah barang lah. Nih jadi masalah ini kalau tagawi dosa apa kali sampai kafir gara-gara perempuan. Nah, perempuan itulah yang menyebabkan fitnah yang besar bagi seorang laki-laki tersebut. Nah, maka oleh karena itu pian sebagai seorang perempuan ya kalau harus menjaga diri, jangan sampai diri pian menyebab fitnah bagi laki-laki lain. Oleh karena itu ya kalau ada bosan-bosannya ulun menasihati kepada khususnya kepada bini ulun juga yang di rumah, kepada pian-pian, janganlah membuka aurat ya Allah, jangan menampilkan kecantikan, perhiasan dan sebagainya. Kalau kita lakian memandang kepada pian berdosa, matanya berdosa, pian menyebabkan orang dapat dosa, itu kan itu namanya fitnah. Nah, fitnah di sini ya menyebabkan orang dapat dosa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya agak numpang sedikit kita nih pengajian sini. Situ pengajian juga nah. Balalau tuh nah. Hendak berpindah ke hari lain. Ya hari-hari buahnya perpindahan ya Allah. Hendak parayan sayangnya pulang. Hendak menyuruh buahnya kada permintaan ngali pulang ulan. Jadi sabar aja kita lah. Sabar aja. Artinya mudahan karena kita ganggu benar lah. Amun merasa terganggu, tutupi lawang itu supaya suaranya kada masuk ke dalam. Nanti kita ulun melalau aja orang melalau aja nah. Kalau dia merasa terganggu nang selama permintaan ini minta maaf benar ulun lah. Hendak ke berpindah ke hari lain, permintaan juga banyak hari-hari. Jangan kamarian. Jadi minta maaf ya lan kalau merasa maulah biar merasa kada nyaman dalam pengajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli an-nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum